kita boleh dengan kita menggunakannya. Jadi nggak boleh orang yang misalnya Allah beri kepadanya harta yang melimpah lalu dia pakainya baju bolong-bolong misalnya. Nah, itu tidak termasuk rasa syukur. Nah, gitu. Jadi dia menggunakannya dalam kebaikan itu sudah menjadi bentuk dia berbicara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang pamer ya? Kalau dari pendapat saya sendiri ya pribadi ya, kalau pamer itu bertujuan untuk memotivasi, untuk kalau tujuannya adalah sana, nggak boleh sana. Kalau tujuan kalau tujuan untuk itunya dengan pamernya itu motivasi, misalnya motivasi supaya orang bisa sukses seperti dia, motivasi agar orang bisa lebih giat dalam kerjanya, dalam tugasnya dan lain sebagainya, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya adalah dengan merendahkan orang lain, dengan sombong, nah takutnya nanti seperti Qarun. Ya, Qarun itu Allah telah memberi kepadanya nikmat yang begitu banyak, harta yang berlimpah, tapi dia sombong. Ya, dia sombong, dia mengatakan bahwasanya nikmat ini yaitu hasil dari jerih payah saya sendiri. Nah, dia tidak melibatkan Allah, dia tidak bersyukur bahwa Allah telah memberikannya nikmat-nikmat ini, maka itulah terkenal ya harta karun yang akhirnya harta yang binasa seperti itu. Jadi kalau kembali lagi tujuan untuk pamer adalah memotivasi, tujuannya adalah tahadduts bin ni'mah dengan bersyukur, maka insya Allah itu tidak apa-apa ya. Jadi bisa dibilang wajar aja ya Ustazah, meskipun misalkan istri ulama gitu nggak ada niatan untuk pamer harta, tapi kayak menampilkan entah barang branded atau kondisi rumahnya itu wajar kalau misalkan emang nggak ada niatan untuk pamer. Gini ya, kita sekarang di zaman sosmed ya, yang dimana uh, menurut saya ini adalah jadi fitnah ya. Fitnah suka pamer, suka orang lihat gitu ya. Kita pengen semua orang tahu kondisi kita seperti apa, lihat ini. Dan biasanya yang kita tampil itu kalau kita pengen orang itu lihat biasanya yang bagus-bagus aja, bukan? Iya. Nah, menurut saya sendiri ya, selama kalau misalnya hanya sebatas kita pakai ya bukan tujuan untuk pamer, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah nyampe ke level pamer, menurut saya lebih baik jangan, karena banyak dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu dhu ni'matin hasud atau kullu ni'mat lahu mahsud. Ya, setiap nikmat itu yang kita miliki ada orang yang iri atau dengki dengan nikmat tersebut. Jadi tidak semua orang senang dengan apa yang kita raih. Ya, ibaratnya yang kita benar itu salah, yang salah apalagi gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih lebih baik kita tidak tidak menampakkan itu semua. Ya, ada lagi juga kalau misalnya ada yang misalnya pamer rumah, tapi itu memang acaranya, misalnya acara misalnya tentang dekor, tentang nata rumah dan lain sebagainya, kan memang itu programnya seperti itu. Bukan tujuannya untuk pamer dia misalnya rumah saya kayak gini, ruangnya kayak gini, saya buat ini seperti itu. Nah, itu bisa jadi itu kan ada ilmunya di situ. Nah, tapi kalau hanya sebatas lihat nih teman-teman, menurut saya lebih baik jangan, ya. Kita kembali lagi tadi, kullu dzi ni'matin hasud, setiap nikmat yang kita miliki itu ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak dengki atau iri sama kita. Jadi bukan untuk kita sombong gitu, enggak lah kamu mau pamer, bukan, tapi kita untuk menjaga diri kita dan menjaga hati orang lain juga. Jangan sampai mereka punya sakit hati atau memiliki penyakit hati gara-gara kita suka pamer. Nah, gitu ya. Jadi sama-sama kita saling menjaga. Tapi Ustazah, mungkin ada larangannya nggak sih kalau misalkan ulama ataupun istri ulama itu tidak diperbolehkan untuk menunjukkan harta atau pamer kayak mungkin lagi rame. Kalau saya nggak tahu ini membahas tentang siapa ya, saya tidak Iya, iya. mengikuti tidak melihat apa yang terjadi di dunia ya. Baik.
Apa namanya, kalau sebenarnya untuk larangan biasanya bukan hanya untuk ulama saja. Biasanya kalau ada larangan itu untuk semua, ya. Kalau kita lihat apa namanya dalam Al-Quran tidak ada ya ayuhal ulama, nggak ada, ya. Semua orang yang beriman, semua orang yang anak keturunan Adam, biasanya pembahasannya adalah apa namanya untuk semua, ya, karena apa namanya bukan satu apa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan untuk satu kelompok saja, ya, tapi untuk semua orang, ya. Ya, termasuk di situ semua orang itu orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu termasuk orang yang awam ataupun orang yang berilmu atau ulama, ya. Nah, mengenai apa ada larangan khusus? Enggak, kembali lagi itu bukan larangan khusus apa namanya dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada larangan khusus ulama itu nggak boleh seperti ini, bukan seperti itu, tapi ada yang dimana ulama yang dimana itu kan levelnya beda. Kemudian